Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dani di video tutorial belajar NumPy. Ini adalah video ketiga dari seri belajar NumPy. Untuk sesi ini kita akan belajar tentang operasi NumPy. Operasi ini meliputi operasi matematika ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Colabs. Untuk langkah pertama, seperti biasa, melakukan import dulu NumPy dengan cara ketik import NumPy snp. Kemudian kita membuat sebuah list sederhana. Dengan membuat range dengan tentang 0 sampai dengan 10. Oke, pertama kita akan melakukan operasi aritmatika. Ya, seperti kita tahu ya, operasi aritmatika, misal ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Gimana caranya? Misalkan gini, kita pengen list ini kita tambah 5. Lihat yang terjadi, setiap elemen di dalam list yang kita punya, nilainya tambah 5, 0 ditambah 5, 5, 1 ditambah 5, 6, dan sebagainya. Begitu juga dengan pengurangan. Mohon ditunggu sebentar. Ya, cara kerjanya sama. Elemen pertama dikurangi 5, ketemunya min 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita pengen list ini ditambah list lagi? Ya, jadinya sama. Jadi elemen pertama ditambah elemen pertama, 0 ditambah 0 ketemunya 0, 1 ditambah 1 ketemunya 2, 2 tambah 2 ketemunya 4, dan sebagainya. Ini juga bisa berlaku untuk perkalian. List kali list. Lihat, ini juga bisa ya. 0 dikali 0, 0, 1 dikali 1 ketemunya 1, dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman juga harus berhati-hati kalau menggunakan pembagian. Di sini kita punya suatu nilai 0 pada indeks 0 pertama di sini. Kalau seperti yang kita tahu, 0 dibagi 0 kan itu harusnya error. Tapi kalau di NumPy, nah, dia bisa tetap jalan, hanya dikasih keterangan non, NaN. Maksudnya not number, tapi yang lain tetap dikerjakan. Nah, yang ini yang hati-hati. Jadi teman-teman pastikan dulu kalau misalkan mau melakukan pembagian dengan NumPy, kalau ada nolnya harap diperhatikan. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi matematika yang lainnya. Misalkan kita ingin mencari akar kuadratnya. Oke, caranya np sqrt list. Oke, lalu ada juga dengan sin konstan, bisa semuanya. Yang lainnya mungkin np max list. Ya, ada banyak fungsi ya, yang lainnya seperti standar deviasi, nanti teman-teman bisa baca di dokumentasinya NumPy. Tapi konsep penggunaannya seperti ini jika menggunakan operasi menggunakan NumPy. Lalu ini kan kita tadi melakukan operasi hanya di array saja. Bagaimana dengan matriks? Caranya sama aja, misal kita punya matriks 2 kali 2. Kita buat dulu matriks sama dengan 0 sampai 4. Oke, kita munculkan. Ya, kita punya matriks 0, 1, 2, 3. Matriks 2 kali 2 dengan nilai 0, 1, 2, dan 3.
Misalkan tadi penjumlahan, matriks plus 5. Nah, jadi setiap elemennya ditambahkan ya. Tapi hati-hati ya teman-teman, kalau misalkan perkalian, ini kalau misalkan seperti ini bukan perkalian matriks, tapi ini cuma melakukan perkalian antar elemen saja. Elemen pertama dengan elemen pertama, elemen kedua dengan elemen kedua. Jadi ini bukan perkalian matriks. Untuk perkalian matriks perhitungannya beda lagi. Terus gimana kalau kita mau melakukan fungsi-fungsi seperti min, max, kemudian min, rata-rata di matriks? Caranya sama aja. Kita cuma tinggal tapi apa sih? Misal min. Kemudian matriksnya dimasukkan. Dan di dalam matriks ini nilai paling kecilnya adalah 0. Kemudian kita misalkan pengen jumlahnya, sum. Jumlah di ini keseluruhannya adalah 6. Oke, kalau di matriks ada tambahan lagi yang namanya axis. Kita bisa pakai axis. Lihat, axis. Axis itu adalah sumbunya. Jadi, sumbu 0 itu barisnya, kalau sumbu 1 adalah kolomnya. Misal kita 0. Lihat, di sini penjumlahan dengan aksis 0. Berarti 0 ditambah 2, ketemunya 2. 1 tambah 3, ketemunya 4. Terus kalau 1, ya dia kebalikannya. 0 tambah 1, ketemunya 1. 2 tambah 3, ketemunya 5. Nah, itu perbedaannya ketika kita menggunakan array dan menggunakan matriks. Sekian untuk video series belajar tentang NumPy. Untuk di video selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang pandas. Sampai jumpa di video selanjutnya.